Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi das kita untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah dari Syekh Abdullah dalam kitab dari Salik ila Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik mengatakan, kalau disambung sama bait sebelumnya, kalau disambung sama bait sebelumnya, potongan bait sebelumnya yaitu di bait 148, ini pun masih bahas bait 148, 149 sama 150. Di potongan bait sebelumnya itu masih bait ke 148 yang kita bahas di pertemuan yang lewat. Wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz. Ini sudah kita bahas, dan di semuanya yaitu Kana dan saudari-saudarinya tawassutul khabar ajiz. Ajiz perbolehkanlah tawassutul khabar. Khabar berada di tengah. Maka posisinya adalah nawasikh, ya, Kana dan saudari-saudarinya, kemudian khobar, kemudian baru mubtada ataupun isim nawasikh. Ini dalam keadaan normal maka perbolehkan. Kemudian di potongan bait masih ke 148 berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Ibnu Malik mengatakan wa kullun, dan kullun, ya, semua mereka semua, yaitu semua orang Arab atau semua ahli nahwu, sabqahu dama hadar. Hadar mereka melarang, sabqahu dama, larang sabqahu, melarang mendahulukan khobar, dama, ya, untuk kasus dama. Maka semua orang Arab atau semua ahli nahwu mereka melarang mendahulukan khobar, ya, untuk kasus dama, ya, madama. Kalau pada madama nggak boleh mendahulukan khobar. Kadzaka, begitu pula terlarang sabhu khobar, mendahulukan khobar, ya, manafiyah, untuk akhwatu kana yang ada manafiyahnya. Itu pada manfakka, mafati'a, mabariha. Nah, maka tidak boleh mendahulukan khobar. Faji'a biha matluwatan la taliyah. Maka ji'a biha matluwatan, datangkanlah dia, yaitu manafiyah, matluwatan, sebagai yang diikuti, la taliyah, bukan sesuatu yang mengikuti. Waman usabi khobar laisa ustufia. Dan pelarangan mendahulukan khobar, ya, pada kasus laisa ustufia itu adalah sesuatu yang ustufia dipilih. Artinya ini mengisyaratkan ada khilaf antara ulama lughah atau ulama nahwu. Untuk kasus laisa boleh tidak mendahulukan khobar. Adapun Ibnu Malik lebih memilih tidak boleh mendahulukan khobar. Ansarah mengatakan af'alu hadzal babi, fi'il untuk bab ini, min haitsu taqaddumul khabari 'alaiha satu aqsam. Kalau ditinjau dari masalah mendahulukan khobar, itu ada 3 macam. Al-awalu, yang pertama adalah madama, untuk kasus madama. Wa hadhihi, maka untuk kasus madama la yajuzu fiha, tidak boleh pada madama ini taqaddumul khabari ala ma al-muttasilati biha, mendahulukan khobar atas ma yang bersambung dengan kata dama. Fala taqulu, sehingga engkau tidak boleh mengatakan la ashabuka musafiron madama alayya. La ashabuka, aku tidak akan menemanimu
Kemudian di sini madama musafiron madama aliyun, ya, mungkin ini lebih tepat madama aliyun. La ashabuka, aku tidak akan menemanimu, musafiron madama aliyun. Ini kalimat asalnya adalah madama aliyun musafiron, ya, selama Ali itu bersafar. Maka di sini kemudian dibalik, musafiron madama aliyun, di mana di sini kata musafironnya di sini mansub, diandaikan sebagai khobar madama, cuman dia mendahului madamanya. Kemudian kata aliyun di sini marfu sebagai isim madama. Maka tidak boleh dibuat susunan kalimat seperti ini. Karena untuk kasus madama, khobarnya tidak boleh mendahului madama. Wa allalu lidzalik, dan allalu, ya, mereka yaitu orang Arab ataupun ahli nahwu memberikan alasan lidzalika untuk hal tersebut. Alasannya apa? Alasannya adalah bi anna taqdimal khabari alama. Alasannya adalah bahwasanya mengedepankan khobar atas ma pada madama, ma-nya di sini adalah ma masdariyah. Yak tadi, maka ini berkonsekuensi takdima ba'di silati, mendahulukan sebagian silah alal mausuli, atas mausulnya. Wa hadza mamnu', dan hal ini adalah terlarang. Ya, yang namanya isim mausul sama silah mausul itu urutannya isim mausul dulu baru silah mausul. Ya. Harusnya demikian. Ya. Nah, sehingga di sini kalau dan di sini kasusnya adalah madama, dan ma-nya di sini adalah ma masdariyah, dan ma masdariyah sebagian ulama mengatakan ma masdariyah hakikatnya adalah isim mausul. Nah, cuma dinamakan ma masdariyah karena dia antara dia dengan fi'il setelahnya membentuk masdar muawwal. Maka hakikatnya setelah ma masdariyah ini itu adalah silah mausulnya. Nah, silah mausul dari ma masdariyah, atau kalau boleh kita bilang ma isim mausul. Nah, kalau seandainya khobar dari madama ini dikedepankan, didahulukan daripada madamanya, maka ini artinya silah mausulnya mendahului isim mausul, dan ini terlarang. Maka ini adalah alasan yang dijadikan oleh para ulama nahwu untuk mengatakan tidak boleh khobar untuk madama mendahului madama. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pensaro di footnote nomor 1. Pensaro mengatakan di footnote nomor 1, di annama masdariyatun, karena ma pada madama dia merupakan masdariyatun, ma masdariyah, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Wahia minal mausulati al harfiyati, dan ma masdariyah itu termasuk mausul yang dia statusnya huruf, ya, mausul yang statusnya adalah huruf. Ini pernah kita sampaikan, ada mausul, kata-kata yang di statusnya adalah mausul, kata sambung yang statusnya isim, ada kata-kata sambung yang statusnya adalah huruf. Adapun untuk ma masdariyah sendiri ini ulama berbeda pendapat apakah dia statusnya adalah mausul harfi ataukah mausul ismi. Intinya dia apakah isim mausul ataukah dia huruf. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Kalau yang disampaikan oleh Pensaro di sini, beliau lebih memilih ya, ma masdariyah ini adalah mausul harfi. Ya mausul tapi statusnya huruf. Wal mausulu al harfiyu, dan mausul harfi, ya, kata sambung yang dia statusnya huruf, ya, kal ismi, statusnya sama sebagaimana mausul al ismi. Ya, bahasa mudanya statusnya sama sebagaimana isim mausul. Ya, kata sambung yang statusnya isim. Artinya apa? Yahtaju ila silatin. Dia membutuhkan silah.
membutuhkan silah mausul. Maka dari sisi kebutuhannya terhadap silah mausul, baik mausul yang dia statusnya huruf ataupun mausul yang statusnya isim, ya, huruf mausul ataupun isim mausul ini statusnya sama, membutuhkan silah. Yang mana silah ini menjelaskan isim mausul atau menerangkan isim mausul. Misalkan isim mausul alladzi, misalkan kita ambil contoh alladzi artinya yang. Nah, kalau cuma alladzi saja, yang saja, ini nggak jelas. Nah, tidak sampai kemudian menjadikan isim mausul ini ma'rifah kecuali dengan silah mausulnya. Misalkan alladzi hadara, yang datang. Maka hadara di sini adalah silah mausul untuk alladzi, yang fungsi dari silah mausul itu adalah menjelaskan isim mausul. Sehingga isim mausul ini jadi isim ma'rifah. Maka baik huruf mausul ataupun isim mausul, kedua-duanya membutuhkan silah yang fungsi silah ini adalah menerangkan mausulnya. Kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan fi awwali babil mausul, di awal bab tentang mausul. Fa jumlatu dama aliyun musafiran, maka kalimat dama aliyun musafiran, selama Ali bersafar, ia silatul harfi al-masdari. Maka kalau mau kita lihat maknanya, atau kalau mau kita lihat maknanya, ini tidak dalam artian tidak terlepas dari bagaimanakah kita i'rab. Bagaimanakah kita i'rab? Kita pandang maknanya. Karena di sini kita statuskan ma-nya di sini adalah mausul. Ya, huruf mausul kalau menurut penjelasan dari pensaro di sini, adapun saya pribadi lebih cenderung ini kalau ma masdariyah tetap statusnya dia hakikatnya isim mausul. Tapi kita ambil seandainya kita ikut penjelasan yang disampaikan oleh pensaro di sini, maka ma-nya di sini adalah huruf mausul, maka setelah ma masdariyah ini semuanya statusnya adalah silah mausul secara makna. Nah, kalau kita lihat secara makna, maka dama aliyun musafiron ini hakikatnya adalah silatul harfi al-masdari. Dia adalah silah mausul untuk ma masdariyah. Fa'idha taqaddama al-khabaru ala ma, maka apabila khabar ini mendahului ma, itu tadi ma masdariyah tadi, faqad taqaddama ba'du ajza isilati alal mausuli, maka artinya adalah ada sebagian ajza, ya, bagian-bagian dari silah mausul, ya sebagian silah mausul yang mendahului mausulnya, itu huruf mausul ma masdariyah tadi. Maka ini adalah alasan yang dijadikan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau untuk madama tidak boleh khobarnya mendahului madama, karena pada madama ma-nya di sini adalah mausulah, yang statusnya boleh jadi isim mausul ataupun huruf mausul, tapi yang jelas dia mausul, dan mausul membutuhkan silah, dan kata yang terletak setelahnya itu adalah silah mausulnya. Apabila kita kedepankan khobarnya padahal khobarnya ini secara makna itu adalah bagian dari silah mausul, maka ini artinya ada silah mausul yang mendahului khobar, maka ini terlarang. Mendahului mausulnya, maka ini terlarang. Ya, kembali ke atas. Wa amma taqdimul khabari ala dama wahdaha fadh-dhahiru al-jawazu. Kalau yang kita bahas tadi adalah madama. Nah, gimana kalau seandainya damanya tidak ditambahi dengan ma, tidak ditambahi dengan ma masdariyah? Apakah boleh kita dahulukan khobar ataukah tidak? Maka pensarah mengatakan wa amma, adapun takdim mendahulukan khobar atas kata dama wahdaha semata, fadh-dhahiru al-jawazu, maka dhahirnya al-jawazu ini boleh. Taqulu, sehingga engkau boleh katakan utruk qira'atal kitab madamal fikru masghulan. Engkau katakan misalkan utruk, tinggalkan qira'atal kitab
Tinggalkan baca buku madama al-fikru masghulan, selama pikiranmu masghulan, masih tersibukkan. Matakulu engkau juga boleh bilang utruk qiraatal kitab ma masghulan damal fikru. Selama pikiranmu masghulan, masih tersibukkan, masih nggak bisa fokus, masih memikirkan yang lain. Ya, bisa kita andaikan Alkitab di sini maksudnya adalah Mushaf Al-Quran ataupun kitab dalam artian kitab secara umum. Maka untuk kasus yang pertama, kalimat yang pertama, ini kasus normal, kalimat normal. Utruk qiraatal kitabi madamal fikru masghulan. Kita fokuskan pada madamal fikru masghulan. Maka di sini madama adalah dia fiil naqis, termasuk akhwatu kana. Kemudian kata al-fikru di sini adalah marfu sebagai isim madama, kemudian masghulan mansub sebagai khobar madama. Kemudian untuk kalimat yang kedua ini dibalik. Utruk qiraatal kitab ma masghulan damal fikru. Maka di sini ma-nya adalah ma masdariyah, kemudian masghulannya mansub sebagai khobar madama, kemudian damanya di sini merupakan potongan dari madama. Jadi ma, kemudian khobar, kemudian dama, kemudian al-fikru di sini marfu sebagai isim madama. Nah, kalau seperti ini zahirnya boleh menurut pensyarah. Jadi kalau khobarnya mendahului madama nggak boleh. Tapi kalau khobarnya mendahului dama saja, zahirnya boleh. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya madama ini tidak senantiasa bersambung, ma terus dama, tidak, tapi boleh terpisah. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh penulis, ma masghulan dama al-fikru. Itu yang pertama berkaitan tentang kata madama. Untuk madama, maka khobar tidak boleh mendahului madama. Kemudian kita baca al-qismu tsani, bagian yang kedua. Al-qismu tsani, macam yang kedua, atau jenis yang kedua, adalah untuk kata laisa. Untuk kata laisa, waqad waqa'a al-khilafu fi jawazi taqdimi khabariha 'alaiha. Maka terjadi perbedaan pendapat tentang bolehkah mengedepankan khabar laisa atas laisa. Nah, boleh tidak kita kedepankan khobar laisa atas laisa, maka khobar dulu, kemudian laisa, kemudian isim laisa, boleh atau tidak? Wal man'u arjahu. Maka al-mana', tidak bolehnya mendahului laisa, arjah ini lebih roji. Adapun yang lebih roji adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya khobar laisa tidak boleh mendahului laisa. Alasannya apa? Li'annahu lam yarid fi lisanil Arab. Karena tidak terdapat dalam bahasa Arab, ucapan orang Arab, takdimul khobari 'alaiha, mendahulukan khobar laisa atas laisa. Ini alasannya. Karena tidak terdapat kasus dalam bahasa Arab yang namanya laisa itu didahului oleh khobarnya. Yang ada adalah laisa, isim laisa, khobar laisa, atau laisa, khobar laisa, isim laisa. Nah, tidak pernah laisa ini didahului oleh khobarnya. Walladhi yujizu at-taqdima, adapun para ulama yang memperbolehkan untuk mendahulukan khobar laisa atas laisa, yastadillu, mereka berdalil, beliau berdalil bitaqdimi ma'muli khobariha, dengan mengedepankan ma'mul dari khobarnya, ma'mul dari khobar laisa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang adab yang akan menimpa orang-orang kafir, di surat Hud ayat 8 Allah Subhanahu wa taala katakan, ala ingatlah yauma ya'tihim, yauma pada hari ya'tihim, adab itu datang kepada mereka, itu orang-orang kafir, laisa masrufan anhum, maka adab itu tidak bisa dipalingkan dari mereka. Ingatlah pada hari adab itu datang kepada mereka, dan adab itu tidak bisa dipalingkan dari mereka.
Maka di sini ala adalah harfu tanbih, ya, harfu tanbih. Kemudian kata yauma di sini dia dzaraf. Kemudian laisa masrufan anhum, ya laisa masrufan anhum. Ya, kata masrufan di sini dia mansub sebagai khobar laisa. Kemudian anhum di sini adalah susunan jar majrur. Wa wajhul istidlali, dan sisi pendalilan para ulama yang membolehkan mendahulukan khobar laisa atas laisa, mereka memberikan dalil untuk kasus ini. Surat Hud ayat 8, anna qaulahu, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'tihim, pada hari datang kepada mereka, pada hari adab itu datang kepada mereka, mansubun, ya, dia mansub bi khobari laisa, dia mansub bi khobari laisa masrufan, gara-gara adanya gara-gara khobar laisa masrufan, yaitu kata masrufan. Fahuwa ma'mulun lahu, dan sehingga yauma ya'tihim di sini merupakan ma'mul dari kata masrufan. Jadi intinya kata yauma ya'tihim itu dianggap ma'mul dari kata masrufan. Jadi masrufan di sini adalah sighah isim maf'ul. Ini amilnya. Sedangkan yauma ya'tihim di sini dia dzaraf dan mudhaf ilaih, dzaraf, dan di sini dianggap sebagai ma'mul, dia mansub karena ma'mul dari kata masrufan. Sehingga wa taqaddumul ma'muli, maka di sini taqaddumul ma'mul, mengedepankan ma'mul, ini yus'aru bi jawazi taqaddumil amili, menunjukkan bahwasanya bolehnya mengedepankan amil, bolehnya mengedepankan amil. Ini wallahu alam, untuk yang sisi pendalilan ini saya pun tidak terlalu mafhum 100%, karena memang agak, dalam artian sisi pendalilannya terlalu sedikit, kalau bahasa kasarnya sedikit memaksakan di sini. Saya pun tidak terlalu paham 100%. Kenapa di sini kok dianggap bahwasanya yauma ya'tihim itu ma'mul dari masrufan? Wa ujiba, maka sisi pendalilan ini ujiba dijawab oleh para ulama yang melarang mendahulukan khobar laisa atas laisa. Ujiba, dan dijawab wajhul istidlal tadi bi anna hadhil qaidata, bahwasanya kaidah ini ghairu mutarradati, bukan kaidah yang mutarradah, bukan kaidah yang bisa diterapkan untuk semua kasus. Tsumma innal ma'mula fil ayah dzarfun, kemudian ma'mul pada ayat tadi itu dzaraf, dan pada dzaraf yatawassa fihi ma la yatawassa fi ghairi. Pada kasus dzaraf itu ada hal-hal yang diperbolehkan pada dzaraf yang ini tidak diperbolehkan pada selain dzaraf. Ada hal-hal yang diperbolehkan untuk kasus dzaraf yang mana ini mungkin tidak diperbolehkan untuk kasus-kasus selain dzaraf. Ya, artinya di sini kasus pengecualian. Maka intinya di sini untuk surat Hud ayat 8, ya, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum, dengan anggapan bahwasanya yauma ya'tihim ini adalah ma'mul dari kata masrufan. Maka jawaban yang pertama adalah ini kaidah yang ghair mutarradah, tidak bisa diterapkan untuk semua kasus. Artinya kalau seandainya kita anggap iya ini ada kasus, maka kita anggap ini kasus pengecualian. Dan itu pun dohirnya di sini tetap masrufan, dia khobar laisa,
dan terletaknya setelah laisa. Qadimah rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk yang jenis kedua tadi, masalah untuk laisa, maka sebagaimana disampaikan oleh pensyarah, yang lebih roji dalam masalah ini adalah tidak boleh kita kedepankan khobar laisa atas laisa. Alasannya adalah tadi, karena tidak ada dalam bahasa Arab kasus demikian, tidak dijumpai kasus demikian. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya boleh mendahulukan khobar laisa atas laisa, ini pun sisi pendalilannya tidak kurang kuat, ya, dianggap kurang kuat, karena di sini tetap pada surat Hud ayat 8 zahirnya untuk khobar laisanya, yaitu kata masrufan, ini tetap terletak setelah kata laisa. Adapun di sini dengan pengandaian bahwasanya masrufan di sini merupakan amil daripada yauma ya'tihim, maka masrufan ini amilnya, yauma ya'tihim ma'mulnya, kok di sini kok ma'mulnya mendahului amil, ma'mulnya mendahului amil, kemudian diambil kesimpulan, ya kalau seperti ini ya berarti boleh ma'mul dari laisa mendahului amilnya, yaitu mendahului laisa. Maka ini dianggap sebagai alasan yang kurang kuat dalam masalah ini, karena tetap zahirnya di sini kata masrufan terletak setelah kata laisa. Kemudian kita masuk ke jenis yang ketiga, al-qismu ats-tsalits. Al-qismu ats-tsalits, macam yang ketiga ataupun jenis yang ketiga, baki af'alil babi. Nah, fiil-fiil yang lain dalam bab ini. Kalau tadi sudah dibahas tentang madama, kemudian laisa, maka ini kita bahas yang lainnya. Walaha halatani. Maka untuk pembahasan ini ada dua keadaan. Al-ula, yang pertama adalah an tataqaddama 'alaiha ma an-nafiyatu. Kata-kata yang didahului oleh manafiyah. Akhwatu kana yang didahului oleh manafiyah. Boleh tidak khobarnya itu dikedepankan? Wa tahta hadza qismani. Maka di bawah hal ini, di bawah kasus ini itu ada dua macam juga. Jadi ini rinciannya banyak. Al-awalu, yang pertama adalah makanan nafyu syartan fi amalihi. Yang pertama adalah untuk kata-kata yang nafinya ini merupakan syarat untuk dia beramal. Dia baru beramal sebagaimana amalannya kana dan saudari-saudarinya kalau didahului oleh nafi. Kalau dia tidak didahului oleh nafi, maka dia tidak beramal sebagaimana amalan kana dan saudari-saudarinya. Yaitu untuk kata mazala dan saudari-saudarinya. Ya, mazala, ma fati'a, ma bariha, man fakka, yaitu af'alul istimrar, fiil-fiil yang menunjukkan makna istimrariyah, senantiasa atau terus-menerus atau tidak henti-hentinya. Maka syarat dia beramal sebagaimana amalannya kana dan saudari-saudarinya adalah harus didahului oleh nafi. Kalau tidak didahului nafi, maka dia tidak beramal sebagaimana kana dan saudari-saudarinya. Asani, kemudian yang kedua, malam yakunin nafyu syartan fi amali. Yang huruf nafinya ini bukan syarat supaya kata ini beramal. Jadi kata-kata ini tetap bisa beramal meskipun nggak ada huruf nafinya. Bahwa yaitu pada kata kana, pada kata bolla, bata, adha, asbaha, amsa, soro. Untuk kata kana, ya, karena bolla, bata, adha, asbaha, amsa, soro ini memang keadaan normalnya tidak didahului oleh huruf nafi. Dan seandainya dia didahului oleh huruf nafi, tetap dia beramal. Maka ini dibagi lagi jadi dua. Dilihat apakah akhwatu kana ini harus ada huruf nafinya atau tidak. Fayajuzu taqdimul khabari 'alal fi'li wahdahu. Maka boleh mengedepankan khabar atas fi'ilnya semata. Fataqulu, sehingga engkau katakan ma mu'tarifan zala Khalidun. Maka di sini kalimat asalnya adalah mazala Khalidun mu'tarifan. Khalid masih mengakui. Tidak henti-hentinya Khalid mengakui. Kemudian di sini kita kedepankan khobar mazala. Kita kedepankan khobar mazala atas kata zala saja. Adapun manafinya tetap di depan. Maka manafinya tetap di depan. Kemudian setelahnya adalah khobar mazala mansub.
kemudian setelah itu kata zala, kemudian setelah itu adalah isim mazala, yaitu kata Khalidun. Contoh yang lain adalah ma baridan asbaha al-jawu. Kalimat asalnya adalah ma asbaha al-jawu baridan. Ma asbaha al-jawu baridan. Cuacanya tidak dingin, ya, tidak dingin. Cuacanya tidak menjadi dingin, atau pada waktu pagi ini cuacanya tidak dingin. Maka di sini ada ma huruf nafi, kemudian kata baridan di sini dia mansub sebagai khobar ma asbaha, kemudian asbahanya di sini adalah ya, fiil madhi naqis. Kemudian kata al-jawu di sini dia marfu sebagai isim ma asbaha. Sebagaimana perkataan dari pensyarah, wal aslu, bentuk asal dari kalimat tadi adalah untuk kalimat yang pertama yaitu ma mu'tarifan zala Khalidun, kalimat asalnya adalah ma zala Khalidun mu'tarifan. Ma zala tidak henti-hentinya atau masih saja, Khalidun Khalid mu'tarifan mengakui. Kemudian untuk kalimat yang kedua, ma baridan asbaha al-jawu, kalimat asalnya adalah ma asbaha al-jawu baridan. Wa amma taqaddumuhu ala ma an-nafiyati, adapun khobar dari kasus ini ya, mendahului manafiyah, faman qala, maka bagi ulama yang mengatakan laha as-sadaratu, ya, huruf manafiyah ini dia memiliki hak untuk berada di depan kalimat. Bagi ulama yang mengatakan demikian, maka tentunya mana'a, ya, akan melarang taqaddumal khabari alaiha, mengedepankan khobar atas manafiyah. Semisal dalam kalimat nasiton ma asbaha hisamun, maka ini enggak boleh. Nah, misalkan di sini kalimat aslinya adalah ma asbaha hisamun nasiton. Nah, Hisam tidak menjadi semangat, atau ya, Hisam pada waktu pagi tidak semangat. Nah, dengan pengandaian di sini kata nasiton yang berkedudukan sebagai khobar ma asbaha kita kedepankan atas ma asbaha. Maka di sini ada khobar mendahului manafiyah pada ma asbaha. Maka bagi ulama yang mengatakan bahwasanya huruf manafiyah ya, ini memiliki hak untuk berada di depan kalimat, maka tentunya tidak memperbolehkan kasus ini terjadi. Maka enggak boleh kita katakan nasiton ma asbaha hisab. Waman qala, dan bagi ulama yang berpendapat bahwasanya laisa laha as-sadaratu, manafiyah ini tidak punya hak untuk berada di depan, maka dia sama seperti kata yang lain, mau berada di depan boleh, mau tidak di depan boleh. Maka bagi ulama yang memandang demikian, maka ajaza akan memperbolehkan kasus ini terjadi. Maka ini adalah untuk manafiyah yang mendahului akhwatu kana. Fa in kana an-nafyu bi ghairi ma, dan apabila huruf nafinya adalah selain kata ma, apabila huruf nafinya menggunakan huruf nafi selain ma, ka, lan, contohnya adalah huruf nafilan, jaza taqdimul khabari 'alaiha, maka boleh mengedepankan khobar atas huruf nafi tersebut, karena huruf nafinya bukan manafiyah. Diwurudihi anil Arabi, karena hal ini terdapat dalam bahasa Arab. Nah, menurut orang Arab ini kasus yang legal, dalam artian ada dalam bahasa Arab. Wa dzakara Ibnu Malikin fi Syarhil Kafiyati annahu jaizun indal jami'i. Dan Ibnu Malik menyebutkan dalam syarah beliau untuk Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, yang ini merupakan induk dari Alfiyah Ibnu Malik, annahu, bahwasanya hal ini jaizun, boleh, indal jami', menurut semua ulama. Maka ulama sepakat bahwasanya apabila huruf nafinya tidak menggunakan ma, maka khobar boleh dikedepankan daripada huruf nafinya. Fatakulu, sehingga engkau katakan lan yusbihalladzi yasharu nasiton. Alladzi yasharu nasiton,
alladzi yasharu lan yusbih nasiton, atau dalam kalimat ini lan yusbiha alladzi yasharu nasiton. Orang yang yashar, ya orang yang begadangan, ya, tidak akan pernah nasiton menjadi semangat pada waktu pagi. Orang yang begadangan pada waktu pagi tidak akan semangat. Maka di sini lannya di sini adalah huruf nafi, kemudian yusbiha di sini fi'il mudhari nakis dari kata asbaha yusbihu. Kemudian kata alladzi di sini adalah berkedudukan sebagai isim asbaha. Kemudian atau isim lan yusbih. Kemudian yasharu di sini adalah silah mausul dari isim mausul alladzi, kemudian nasiton di sini mansub sebagai khobar lan yusbiha. Nah, kalau dibalik kita dahulukan khobarnya mendahului lan yusbiha, boleh tidak? Jawabannya boleh. Wa taqulu, sehingga engkau juga boleh mengatakan nasiton lan yusbihal ladzi yasharu. Artinya kurang lebih sama. Ya, orang yang begadangan pada waktu pagi tidak akan semangat. Namun di sini khobarnya didahulukan. Kata nasiton di sini mansub sebagai khobar dari lan yusbiha. Ya, kemudian lannya ini huruf nafi, kemudian yusbiha di sini fi'il mudhari mansub, dan fi'il mudhari'nya di sini adalah fi'il nakis karena dia berasal dari kata asbaha, ya termasuk akhwatu kana. Kemudian alladzi di sini dia berkedudukan sebagai isim lan yusbiha, kemudian yasharu di sini dia sebagai silah mausul dari alladzi. Ya, maka di sini ada 3 poin. Ya, ada 3 poin, intinya ada 3 poin. Kalau mau diurutkan dari yang pertama, maka pertama kita lihat dulu apakah akhwatu kananya ini harus didahului huruf nafi atau tidak untuk beramal. Harus didahului huruf nafi untuk beramal atau tidak. Maka terbagi 2. Ada yang harus didahului oleh huruf nafi, ada yang tidak harus didahului oleh huruf nafi untuk beramal. Nah, kalau seandainya didahului huruf nafi, kalau seandainya ini kasusnya didahului oleh huruf nafi, maka di sini ada 3 poin. Ada 3 poin. Kalau khobarnya mendahului fiilnya saja, ya, kalau khobarnya mendahului fiilnya saja, tidak mendahului huruf nafi ma, maka ini boleh. Atau kalau mau kita bagi 2 poin pun bisa. Coba kita rangkai lagi, kita perbagus lagi. Yang pertama adalah kalau huruf nafi yang mendahului itu adalah huruf nafi ma. Nah, kalau huruf nafi yang mendahului itu adalah huruf nafi ma nafiyah. Kalau khobarnya ini mendahului fiilnya saja, tidak mendahului ma nafiyah, maka boleh. Ya, maka boleh. Tapi kalau khobarnya mendahului ma nafi, itu ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Sebagian ulama ini membolehkan, sebagian ulama tidak. Bagi yang membolehkan mengatakan manafiyah ini bukan kata-kata yang punya saudara. Bagi ulama yang tidak membolehkan mengatakan karena manafiyah adalah kata-kata yang punya saudara, punya hak untuk berada di depan kalimat. Kemudian gimana kalau huruf nafinya bukan manafiyah, huruf nafi lain, lan ataupun yang lainnya? Bolehkah khobar mendahului huruf nafi-nafi selain manafiyah tadi? Maka ulama sepakat, ya, orang Arab sepakat boleh. Ya, khobarnya dulu baru huruf nafi dan yang lainnya boleh. Dan ini adalah kalau mau kita buat poin-poin rincian adalah sebagaimana tadi rinciannya. Bagi fatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Masih berkenaan tentang nawasikh, ya, kana dan saudari-saudarinya. Jadi kalau kemarin, kalau pertemuan yang lalu itu masalah boleh gak mengedepankan khobar, khobar muqaddam, ya, kita bahas khobar muqaddam kemarin. Kalau yang ini kita bahas, boleh tidak khobarnya mendahului nawasikh? Boleh tidak di sini khobarnya mendahului nawasikh? Khobarnya dulu, kemudian nawasikhnya, kemudian isimnya. Boleh tidak? Maka
Itulah yang kita bahas mulai pada pembahasan hari ini dan juga nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, jadi perlu teman-teman pahami, bedakan pembahasannya. Kalau kemarin yang wafi jami'iha tawasutul khobar ajiz, itu maksudnya adalah masalah khobar muqaddam. Ini nawasikh, kemudian khobar, kemudian isimnya. Boleh nggak ini seperti itu, khobarnya itu berada di tengah-tengah antara nawasikh dengan isimnya? Itu kemarin, pertemuan yang lewat kita bahas itu. Nah, kalau pertemuan yang sekarang yang kita bahas adalah boleh tidak khobar mendahului nawasikh. Khobar, kemudian nawasikh, yaitu kana dan saudari-saudarinya, kemudian baru isimnya. Boleh tidak? Maka rinciannya sebagaimana yang mulai kita bahas tadi. Tapi ini belum selesai, nanti kita akan teruskan di pertemuan mendatang. Demikian yang bisa kita baca di wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.